Salam, selamat siang saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita bersama-sama beribadah ya, kita satukan hati kita sambut firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan pada siang hari ini. Kami dapat kembali berkumpul, bersekutu Tuhan. Kami mau Tuhan Kau hadir lebih lagi di tengah-tengah kami ya Tuhan. Karena Kau Allah yang hidup. Dan hiduplah di tengah-tengah kami. Dan bawalah kami lebih dekat, bawa kami lebih lagi kepadamu ya Tuhan, untuk kami bisa mengerti kehendak rencanamu Bapa. Berkatilah setiap umatmu yang beribadah, berikan damai sejahtera, berikan sukacita, bahkan bisa duduk diam di kakimu ya Tuhan. Mari Tuhan Kau juga pakai hambamu, kuduskan, sucikan untuk menyampaikan isi hatimu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan. Dalam nama Bapa yang terkudus, dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali kita ya saudaraku ya, untuk ada tetap di hadapan Tuhan ya saudaraku. Kembali kita untuk tetap duduk ya saudaraku. Kalau kita bisa tetap, berarti bukan kembali ya saudaraku, kita tetap berada. Kita tetap berada di dekat dengan Tuhan untuk apapun juga, karena Tuhan kita hidup. Amin ya saudaraku ya. Kita ambil dari firman Tuhannya dari Markus 7 ya saudaraku, dari ayat 24 sampai 30. Saudaraku, di sini bicara perempuan Sirofenisia yang percaya. Saudaraku, yang akan kita renungkan hari ini, saudaraku, remah-remah. Kalau saudaraku bicara remah-remah itu sangat tidak berarti, ya, nggak berguna banget ya saudaraku. Kenapa namanya remah-remah? Itu hanya jatuhan-jatuhan ya, yang sangat kecil, bahkan seperti debu bisa dikatakan ya, bagian butiran-butiran yang paling kecil dari makanan. Berarti kan remah-remah itu ya sesuatu yang benar-benar sudah jatuh, terbang, bahkan juga tertabur, sehingga bentuknya pun kadang-kadang mungkin nggak kelihatan. Tetapi kita belajar saudaraku ya, bagaimana perempuan ini bisa mengambil remah-remah itu. Nah, itu yang saudaraku yang harus kita renungkan. Kok perempuan ini bisa mengambil remah-remah? Apakah dia menampung lebih dulu? Saudaraku, nggak ada, mungkin dia nggak seperti itu. Tetapi apa yang mau diambil? Sesuatu yang sangat-sangat hina. Apa yang diambil justru sesuatu yang sangat tidak berarti, tidak berharga. Itulah hidup kita di hadapan Tuhan, saudaraku. Jangan kita kadang-kadang, maksud saya gini, jangan kita mau mengambil yang tinggi-tinggi, jangan kita mau mengambil yang besar-besar, jangan kita mau mengambil yang posisi-posisi yang uh, menurut dunia mungkin ya seperti itu. Maksudnya gini, yang terhormat secara dunia, atau bahkan mungkin posisi yang ya di secara dunia mungkin dihargai banyak orang. Saudaraku, justru kita di hadapan Tuhan diajar Tuhan untuk mengambil yang paling kecil, untuk mengambil yang paling rendah, untuk mengambil yang paling tidak berharga. Demikian Yesus disalibkan. Saudaraku ya, Yesus disalibkan sampai seperti itu. Nggak dihormati, nggak dihargai, saudaraku ya. Untuk itu kita belajar jadi orang percaya. Saudaraku, memang bukan saudaraku karena kita hebat. Jadi orang percaya bukan karena kita orang-orang yang ya bisa dikatakan terhormat. Saudaraku, namanya jadi orang percaya itu nggak ada sangkut pautnya dengan semua kedudukan atau apapun juga. Namanya kita percaya Tuhan. Untuk itu kita belajar dari sini, saudaraku. Kita belajar, kita melihat bagaimana yang sebenar-benarnya kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sebenarnya sudah ada di posisi yang ada berkatnya? Apakah kita udah posisi yang berkenan? Apakah kita ada posisi yang layak di hadapan Tuhan? Karena sebenarnya yang layak itu bukan yang hebat, saudaraku. Yang layak bukan yang tinggi-tinggi, tapi justru yang layak, yang berkenan, yang dahsyatnya di hadapan Tuhan, yang menyatakan mukjizat, menyatakan kuasa, belas kasihan Tuhan ada justru ketika kita mau turun, kita mau merendah. Jadi dari sini saudaraku yang akan kita renungkan saudaraku, yaitu remah-remah. Apa itu remah-remah ya saudaraku ya? Kita baca saudaraku ya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke seluruh rumah, ke sebuah rumah, dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Saudaraku, sebenarnya kalau kita bicara sama Tuhan benar, apapun itu, sekalipun kita nggak bicara, sekalipun kita nggak melihat, tetapi kedatangannya itu nggak bisa dirahasiakan. Ya, Tuhan kita itu kalau ada, nggak bisa dirahasiakan ya saudaraku. Kalau Tuhan hadir, kalau Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, bahkan Tuhan memberkati kita, sekalipun kita nggak ngomong apa-apa, sekalipun kita nggak menunjukkan apa-apa, nggak bisa disembunyikan. Itu benar. Kenapa? Karena yang datang itu, saudaraku, di luar daripada manusia. Jadi
dahsyat saudaraku, ajaib saudaraku ya, luar biasa. Sehingga itulah yang dibilang nggak bisa dirahasiakan. Sekarang bagaimana kalau sesuatu yang ajaib dirahasiakan? Gimana saudaraku kalau sesuatu yang dahsyat saudaraku tersembunyi? Nggak mungkin saudaraku. Untuk itu kita yang datang sama Tuhan mungkin nggak perlu dilihat orang saudaraku ya. Kita orang percaya, kita orang yang benar-benar mengasihi Tuhan itu yang nggak harus tampil. Kadang-kadang kita hanya memikirkan penampilan dunia. Kadang-kadang kita hanya memikirkan apa yang mau kita tunjukkan kepada orang. Padahal saudaraku yang kita harus tahu saudaraku ya, justru Tuhan itu mau kita tidak kelihatan ya saudaraku, tetapi kuasa Tuhan kelihatan, kehadiran Tuhan kelihatan ya, hadirat Tuhan dahsyat saudaraku ya, berkat Tuhan ya, mukjizat Tuhan itu luar biasa, dan itulah yang Tuhan kehendaki saudaraku ya, supaya kita sadar, supaya kita tahu bahwa sekalipun gak ada yang melihat, kalau kuasa Tuhan itu bekerja, saudaraku, pasti semua orang akan melihat. Pasti semua orang akan datang juga kepada Tuhan. Nah, bagaimana sikap kita, saudaraku ya, yang mau percaya, mencari Tuhan, atau mengandalkan Tuhan, berdoa, berharap sama Tuhan. Kadang-kadang, saudaraku ya, kita mungkin berteriak, mungkin, saya harus begini, sehingga sepertinya Tuhan hadir. Mungkin bahasa rohnya yang kencang, mungkin sepertinya Tuhan hadir, atau bahkan mungkin kata-katanya yang seperti apa, seperti itu. Saudaraku, Tuhan nggak mengajar kita seperti itu ya saudaraku. Tuhan mengajar mulai dari awal saudaraku. Bukan yang dilihat saudaraku yang dibutuhkan saat ini. Justru yang nggak kelihatan yang kita butuhkan, supaya Tuhan hadir, supaya Tuhan melawat kita. Bagaimana caranya saudaraku? Kita justru tenang, diam. Kalau hari ini saudaraku mungkin seperti apapun keadaan kita, saudaraku, nggak perlu heboh. Ya, kita apapun bukan hebohnya, tapi kita mau benar-benar bagaimana kuasa Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita. Ya, bagaimana Tuhan bisa hadir dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan bisa melawat dalam kehidupan kita, dan kita bisa merasakan kehadiran Tuhan itu apa yang akan berubah, saudaraku. Tentu orang beriman, orang yang percaya, ketahuan, saudaraku, kalau punya iman, saudaraku, ada sesuatu yang berubah. Kenapa? Karena imannya itu yang mengundang kuasa Tuhan. Imannya itu yang mengundang hadirat Tuhan. Imannya itu yang mengundang bagaimana Tuhan bisa bekerja di tengah-tengah kita. Untuk itu, saudaraku, yang bekerja siapanya? Iman kita, dan itulah yang harus kita buktikan, saudaraku, iman kita kepada Tuhan. Dan akhirnya kok kuasa Tuhan ada, kok hadirat Tuhan nyata, karena apa? Iman kita itu yang mengundang kuasa Tuhan. Untuk itu bukan hebohnya ya. Makanya kalau saudaraku diem, gak usah dikasih tahu. Ya, saudaraku, itu nggak dikasih tahu pun kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan itu udah luar biasa. Jadi kalaupun orang nggak menceritakan, orang nggak berteriak pun, saudaraku, udah pasti yang akan membuat heboh itu bukan teriakan kita, bukan doa kita, tapi yang membuat heboh justru kehadiran Tuhan. Ya, lawatan Tuhan terjadi, itu baru heboh, saudaraku. Kenapa? Karena memang mana bisa kita nutupi kuasa Tuhan, mana bisa, saudaraku, kita mau kita mau menyembunyikan, nggak mungkin, saudaraku. Untuk itu kehadiran Tuhan di sini dirahasiakan. Jadi, saudaraku, kehadiran Tuhan itu dirahasiakan. Kenapa? Dia datang terbukti kepada orang yang beriman. Jadi kalau saudaraku mungkin ya kita merasakan, Tuhan supaya datang, Tuhan supaya menjawab doa saya, lalu saudaraku berbagai macam cara untuk menunjukkan, saudaraku ya, berbagai macam ya saudaraku, yang bentuk doa, mungkin bentuk ibadah, saudaraku, banyak mungkin ibadah juga mungkin nggak lebih ke iman, tapi ibadah juga lebih ke apanya ya saudaraku ya, ke fasilitas kah, ke ya semualah yang dibawa-bawa. Padahal Tuhan itu ya sepele banget, saudaraku ya. Tuhan mau kesederhanaan itu. Tuhan mau polos, saudaraku. Tuhan mau yang sebenarnya ya imannya itu benar nggak mengundang kuasa Tuhan. Ya, saudaraku, kadang-kadang ya kita sudah saudaraku, terbawa dengan situasi, terbawa dengan emosi, terbawa dengan keadaan-keadaan, sehingga kalau Tuhan hadir itu mesti dikasih ini, kok Tuhan hadir itu saya mesti begini, kok Tuhan hadir mungkin saya harus kencang teriaknya, doanya mesti panjang, atau bahkan mungkin saya harus pakai alat ini, alat itu supaya Tuhan hadir. Saudaraku, kita lihat kehadiran Tuhan itu disembunyikan justru. Kehadiran Tuhan nggak dilihat. Jadi hanya orang berimanlah yang bisa menghadirkan
kuasa Tuhan dan menghadirkan Tuhan dalam hidupnya untuk mengubah hidupnya. Jadi bukan berarti kalau saudaraku pakai segala peralatan Tuhan akan lebih hadir. Kalau mungkin pakai ini alatnya, pakai itu caranya, atau bahkan jangan nyebut ini, jangan nyebut itu, saudaraku. Orang berpikir kalau disebut itu oh nanti salah, nanti begini, nanti begitu. Saudaraku, Tuhan bicara dengan iman, bukan dengan semua yang ada pada kita. Ya, bukan bicara dengan apa yang kita pikirkan, karena kadang-kadang kita berpikir, oh kalau Tuhan tuh bentuknya harus begini, bahasanya harus ini, katakannya harus begini, teriakannya harus begini, dan mungkin harus banyak. Ya, banyak saudaraku kita lihat firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan ternyata bisa digenapi, bisa bekerja kalau saudaraku bagaimana kita meresponi Tuhan. Ya, iman kita kepada Tuhan itu seperti apa, dan di situ saudaraku orang-orang percaya bisa melihat bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan bersama dengan kita ya saudaraku ya. Di sini malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ya, saudaraku, di sini kedatangan Tuhan dan kedatangan kita. Kalau kedatangan Tuhan dirahasiakan, kedatangan kita kepada Tuhan memang nggak bisa ditutup-tutupin. Ya, contohnya mungkin kita ada reaksi-reaksi saudaraku ya datang sama Tuhan, mungkin oh ya saya pasti, oh mungkin ada yang tertawa, ada yang teriak, mungkin tersungkur dan berbagai macam ya saudaraku cara untuk menyembah Tuhan. Tetapi bagaimana hati kita dulu yang lebih penting saudaraku, iman kita dulu yang lebih penting, karena saudaraku itulah ya kalau kita udah tahu dan kita merasakan Tuhan ada saudaraku, ya kalau tersungkur berarti dia menganggap bahwa ada Tuhan. Kok dia sujud berarti menganggap dia ada Tuhan. Kok dia benar-benar ya berdoa, ya dia merasakan ada Tuhan. Nah, ini saudaraku, kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang mengerti bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada, sehingga kita bawa masalah tujuannya dengan apa, kenapa saudaraku, tujuan kita datang pada Tuhan itu mau ngapain, supaya saudaraku ya ada kejelasannya saudaraku ya, bahwa kita tersungkur juga bukan berarti saudaraku kita mengada-ada saudaraku ya. Kalaupun teriak ya jangan dibuat-buat, kalaupun nangis juga mungkin ya bukan karena nangis ya, tetapi benar-benar kita meresponi gitu loh saudaraku ya, meresponi bahwa Tuhan hadir. Tuhan hadir karena apa saudaraku ya, Tuhan itu ya ada di mana-mana saudaraku sebenarnya. Tetapi kita nggak akan tahu kalau kita nggak percaya. Ya kita nggak akan merasakan apa-apa kalau kita memang nggak punya iman ya saudaraku, nggak punya sesuatu yang kadang-kadang kita berpikir oh Tuhan pasti datang kalau saya begini, oh doa saya begini pasti Tuhan ada. Kadang-kadang dengan doanya merasa bahwa Tuhan udah datang saudaraku, padahal Tuhan itu memang diem-diem. Kalau diem-diem berarti sudah ada belum? Sudah ada saudaraku ya. Sudah di samping belum? Ya bisa dibilang udah. Bisa dibilang ada di depan kita, di samping kita, depan kita. Tuhan itu diem saudaraku ya. Nah, siapa yang berteriak ya kita biasanya ya. Tetapi ingat saudaraku ya, bukan teriakan kita, tapi yang akan terjadi nanti akhirnya iman itu yang akan digenapi. Ya siapa yang beriman saudaraku ya, siapa yang punya keyakinan kepada Tuhan. Dan di sini saudaraku bagaimana kita kalau datang sama Tuhan, kita harus tahu tentang menghormati atau menyembah, atau bahkan juga bagaimana kita di hadapan Tuhan. Beda saudaraku ya, kalau orang mungkin bicara tersungkur itu berarti betul-betul saudaraku sudah mengawali kedatangan yang begitu baik ya saudaraku ya sama Tuhannya. Kadang-kadang ya saudaraku kita bukannya datang tersungkur, kadang-kadang datang ya marah-marah, atau datang udah emosi, datang udah tersinggung, datang juga sudah salah paham. Padahal kalau kita ketemu, kita lihat bahwa Tuhan itu ada saudaraku ya, kita bisa tahu buat oh ada Tuhan, kita tersungkur saudaraku. Jadi kalau kita menghadap ke Tuhan, nomor satu apa yang harus kita lakukan saudaraku ya? Ya kita sujud di sini bukan hanya berlutut saudaraku. Sekalipun berlutut kalau saudaraku hidupnya nggak baik, ya sama aja saudaraku. Kalau tersungkur berarti benar-benar menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Ya saudaraku benar-benar menyembah seutuhnya. Ya Tuhan hadir, Tuhan ada, dan kita wajib, kita harus melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kehadiran kita itu saudaraku sudah membuat hati Tuhan itu sudah ya kalau dibilang masgul, atau bahkan terharu, atau bahkan apa kasihan ya, itu saya percaya saudaraku ya. Kalau
kita melihat Tuhan dan kita bereaksi untuk menyembah, bereaksi untuk benar-benar menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya saudaraku ya, itulah yang meruntuhkan hati Tuhan ya. Kalau kita orang percaya itu bukan jadi orang percaya, kadang-kadang menjadi orang percaya sih udah, jadi orang Kristen udah, orang beriman katanya udah, tuh bawaannya juga sombong, mungkin bawaannya juga tinggi hati. Ya itu yang saudaraku tanpa sadar ya, kalau kita ngomong ibadah sama Tuhan itu, ya saudaraku nggak bisa bawa hidup seperti itu, bawa maksud saya gini, bawa cara yang seperti itu ya saudaraku ya, nggak bisa. Kadang-kadang kita juga udah terganggu dengan lingkungan, udah terganggu dengan situasi, udah terganggu dengan keadaan, dan itu kita perlu sadari. Kita datang sama Tuhan artinya kita tidak terganggu dengan siapapun juga. Kita nggak boleh melihat kemana-mana, tetapi benar-benar saya datang sama Tuhan, saya menyembah Tuhan. Ya saya tidak harus memperhatikan si A si B, saya tidak harus memperdulikan si A si B kalau menyembah ya saudaraku. Bicara menyembah ini berarti bukan berarti cuek ya saudaraku. Kalau udah menyembah berarti fokus ke Tuhan. Kalau menyembah berarti tidak membawa orang lain yang nggak baik ke dalam kehidupan kita ya. Karena kadang-kadang kita nggak sadar ya saudaraku, katanya kita ibadah, katanya kita menyembah Tuhan, tapi fokusnya itu nggak ke Tuhan saudaraku ya. Katanya berdoa tapi fokusnya juga nggak berdoa ya. Katanya mungkin ya membawa sesuatu kepada Tuhan tetapi nggak fokus juga. Kenapa? Karena manusia ini mudah banget saudaraku ya, mudah banget berubah. Manusia itu mudah banget saudaraku ya terpengaruh. Lihat apa langsung noleh, lihat apa langsung terganggu, lihat apa langsung berubah. Dan itu saudaraku tidak menunjukkan orang percaya, tidak menunjukkan orang yang datang sama Tuhan. Kenapa? Lebih tergoda kemana-mana, ya lebih terpengaruh kemana-mana, sehingga hidupnya nggak fokus ke Tuhan. Padahal kalau kita benar-benar datang sama Tuhan, inilah orang-orang yang punya iman itu tujuannya itu benar, tujuan itu pasti saudaraku. Dan bagaimana dia caranya orang-orang beriman itu ya meresponi Tuhan, datang sama Tuhan, ya mau berdoa saudaraku ya, itu nggak akan memasukkan hal-hal yang di luar daripada kebenaran itu. Karena kalau kita mau berdoa lalu kita terganggu dengan si A si B, atau kita terganggu dengan apa-apa, udah nggak bisa beriman saudaraku, nggak bisa fokus. Itu maksud saya ya, nggak sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Dan kita harus belajar di sini ya, belajar. Kenapa? Tuhan itu diam, makanya kita nggak tahu ada atau tidak Tuhan. Tuhan itu ya kalau dirahasiakan berarti Tuhan itu kehadirannya nggak kita lihat, kehadirannya kita nggak tahu seperti apa. Tetapi orang yang beriman bisa merasakan bahwa Tuhan hadir. Nah, bagaimana kita bisa merasakan Tuhan hadir sementara kita nggak ada kekusyukannya, nggak ada kesungguhannya, nggak ada fokusnya, sehingga ya kemana-mana. Kadang-kadang mungkin juga ada yang bengong, mungkin ada yang kanan kiri, mungkin ada juga yang tidur, ada juga mungkin yang ngobrol, ada juga yang mungkin pusing dengan orang lain. Ada itu banyak saudaraku ya, karena ya kita tahu kalau kita bergereja itu kita melihat semuanya itu hanya bisa dibilang ya saudaraku, yang fokus itu nggak banyak saudaraku, yang sungguh-sungguh mendengarkan, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, aduh itu bisa dihitung saudaraku ya. Makanya kalau saudaraku mau lihat, ya kadang-kadang pas pengurapan aja, ntar pengurapan Tuhan hadir, harusnya Tuhan itu udah ada. Sebelum kita berdoa Tuhan udah harus ada saudaraku ya. Sebelum kita mengangkat tangan Tuhan harus sudah ada. Kenapa? Ya kita nggak tahu Tuhan itu adanya di mana, ya benar-benar posisinya di dalam siapa, atau di kanan kiri kita atau di depan kita kan nggak tahu, tapi Tuhan udah ada. Nah, kalau saudaraku fokusnya sekarang gini, kalau kita udah tahu Tuhan ada, kita datang sama Tuhan, berarti fokusnya ke Tuhan aja. Benar nggak ya saudaraku ya? Jadi kalau kita benar-benar ke Tuhan, berarti fokusnya ke Tuhan aja. Nggak usah memperhatikan atau memperdulikan hal-hal yang mungkin akan mengganggu iman kita, mengganggu tujuan kita. Itu maksud saya ya. Saudaraku, mengganggu yang sebenar-benarnya. Saya mau menyembah Tuhan, saya mau datang sama Tuhan, tapi apa yang terjadi? Karena mungkin nggak fokus, akhirnya jadi ngobrol. Karena nggak fokus akhirnya jadi bertengkar. Karena nggak fokus jadi akhirnya ya macam-macam yang terjadi ya saudaraku ya. Tapi hari ini supaya saudaraku mendengar, supaya saudaraku tahu, kalau saudaraku tidak ada saudaraku sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan, respon kita terutama kita nggak sungguh-sungguh saudaraku, atau bahkan fokus kita nggak ke Tuhan saudaraku ya, bagaimana kita akan tahu bahwa Tuhan itu bekerja? Sehingga kalau kita udah tahu, kita komunikasi saudaraku ya. Jadi jangan kita udah komunikasi duluan ya, kita datang udah ngomel-ngomel, kita datang udah doa, mungkin udah nggak tahu pokoknya Tuhan ada apa enggak, pokoknya datang udah langsung doa, pokoknya posisi doa terus. Saudaraku, kadang-kadang ya kebanyakan doa juga nggak berpikir bahwa ini doa udah dijawab belum, ini ada Tuhan atau tidak. Yang kita pikirkan yang nomor satu Tuhannya.
Ya, nomor dua, fokus kita, ya saudaraku, fokus kita. Benar nggak kita ke Tuhan itu ya saudaraku ya. Dan kita harus tahu ya di sini, ya perempuan itu seorang Yunani bangsa Syro-Fenisia, ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Nah ini saudaraku, ya ini istilahnya yang paling mudah ya saudaraku ya. Apa yang kita tahu saudaraku ya tentang doa, tentang iman saudaraku. Kalau kita di posisinya nggak benar saudaraku, tentu kita nggak tahu apa-apa. Karena ini yang kita harus tahu saudaraku, posisi doa itu udah posisi yang benar-benar di hadapan Tuhan. Posisi berdoa udah benar-benar posisi buat Tuhan, udah hadir. Kita fokus ke Tuhan. Lalu di sini yang ketiga, baru perempuan ini punya permohonan. Nah sekarang kadang-kadang ya sekarang kita ini seperti apa? Itu maksud saya ya. Sekarang kita posisinya benar atau tidak? Kadang-kadang ya baru datang sudah udah, waduh mungkin ya terus saja mungkin dengan doa-doanya mungkin sepertinya benar, tapi nggak sadar bahwa Tuhan ada atau tidak, kita itu posisi kita benar atau tidak. Nomor satu posisi Tuhan, nomor dua posisi kita, ya saudaraku ya. Lalu nomor tiga baru kita punya permohonan, kita bawa kepada Tuhan. Nah kalau saudaraku nggak seperti itu, bagaimana saudaraku mau berdoa? Sama aja saudaraku mau mengantarkan satu barang atau membawa satu barang, orangnya nggak ada, kita taruh aja di situ ya saudaraku. Kita nggak bisa seperti itu saudaraku ya. Kita kan disuruh benar-benar walaupun kita nggak ngeliat, Tuhan itu nggak kelihatan, tetapi kita ini suruh sampai benar-benar merasakan bahwa Tuhan ada, sehingga kita datang menyembah, kita datang sungkur. Nah saudaraku, benar-benar kita fokus ke Tuhan, lalu kita bisa berdoa. Nah kalau saudaraku siang hari ini, saudaraku semua punya permohonan doa, lalu doanya acak-acakan, doanya juga ngawur-ngawur, nggak tahu ada Tuhan apa enggak, yang penting udah ngucapin aja doa, udah sana sini didoain, siapapun didoain, ya kadang-kadang doanya panjang banget saudaraku ya, bahkan mungkin sampai yang kecil-kecil didoakan, sampai yang bisa dibilang banyak orang yang pendoa, semua rajin didoakan, bahkan banyak banget doa-doanya. Tetapi posisinya itu, nah itu yang harus kita tahu saudaraku ya. Posisi kita itu seperti apa, di mana saudaraku. Karena benar-benar yang harus kita lihat di sini, ada ketertiban juga dalam doa saudaraku ya, ada kerapian dalam doa, ada kesopanan di dalam Tuhan juga. Jadi kalau saudaraku datang sama Tuhan ini benar menghargai Tuhan, oh ini ada Tuhan, lalu aku menyembah Tuhan. Nah kalau saudaraku udah menyembah, baru berdoa saudaraku. Nah ini kita semua, saya rasa, oh kalau saya udah tahu Bu, udah habis doa baru ini. Nah kebanyakan kita nggak tahu, justru banyak orang yang penting datang tuh doa. Langsung doa saja, langsung minta, langsung ini, langsung itu, tanpa memikirkan kehadiran kita, kehadiran Tuhan, ya posisi kita, posisi Tuhan. Ya nomor satu itu yang harus kita tahu, saudaraku, posisi Tuhan, posisi kita, lalu kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Dan apa yang terjadi, saudaraku, mungkin kelihatannya ini sepele ya, saudaraku, tapi kita benar-benar fokusnya itu, berimannya itu kepada Tuhan. Ya, tapi kalau saudaraku hanya doa-doa saja, nah nggak sembuh, nggak beres, nggak selesai, saudaraku pindah lagi, kenapa doa tempat lain? Bisa, saudaraku, berarti nggak menyembah Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, mau dimanapun kita berdoa, ya kita beriman, kita percaya, walaupun kadang-kadang nggak langsung sembuh ya saudaraku, kadang-kadang kita tuh diproses, kadang-kadang kita tuh, ya seperti apa doa-doa kita. Nah itu saudaraku kita harus tahu ya, kita harus belajar, jadi supaya kita punya imannya itu benar-benar ya tertuju kepada Tuhan ya saudaraku. Jangan jadi tidak berdoa, maksud saya gini, berdoa tetapi nggak tahu tujuannya, berdoa tetapi nggak tahu ada Tuhannya, berdoa tetapi fokusnya kemana-mana, dan itu tidak, menurut saya itu tidak tertib ya di hadapan Tuhan. Dan kalau saudaraku mau benar dihargai Tuhan, hargailah Tuhan ya saudaraku, hargai Tuhan dulu ya, jangan kita mau dihargai aja, mau dianggap aja, mau baikin aja, mau dikasihani aja, tapi nyebelin, tapi nggak baik ya saudaraku, tapi nggak tertib kan, nggak manis ya. Kenapa? Karena memang ya egois, maunya doanya langsung berapi-api, langsung klaim Tuhan, ini itu, semua langsung disodorkan, padahal posisinya apa? Ngawur, posisinya apa? Nggak beres, atau bahkan mungkin bisa aja membelakangi Tuhan, atau bisa aja nggak menghormati Tuhan, atau bisa aja posisinya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Padahal saudaraku di sini ya ada yang dikerjakan perempuan ini saudaraku ya, perlu kita maksud saya gini, perlu nggak kita belajar saudaraku ya, kalau mungkin hal yang sepele dikerjakan perempuan ini, lalu mengundang kuasa Tuhan dengan luar biasa, apakah kita nggak mau belajar, apakah kita nggak mau lihat, apakah kita nggak mau memperhatikan bagaimana perempuan ini saudaraku ya. Dan kita lihat saudaraku, kalau bicara
yang kecil-kecil, artinya saudaraku, ya itulah harusnya kita. Jangan merasa gede ya saudaraku, jangan merasa hebat ya saudaraku ya. Jangan merasa, oh saya paling berharga, saya paling baik, saya paling kudus, saya paling benar. Aduh saudaraku, itu salah. Ya salah saudaraku, justru yang berharga sama Tuhan itu kalau justru seperti ini nih ya, tersungkur ya saudaraku ya. Kita lihat ya, dan itu benar-benar menaikkan permohonannya ya saudaraku, membawa pokok doanya, itu maksud saya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudaraku, kita belajarnya di sini benar-benar saudaraku ya, untuk belajar menjadi orang yang percaya itu saudaraku, itu militannya luar biasa, saudaraku. Ketekunannya juga luar biasa, keuletannya luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Karena saudaraku, ini benar-benar saudaraku, kita lihat ya, yang sudah begitu hebat datang sama Tuhan, yang sudah begitu manis datang sama Tuhan, lalu saudaraku, jawabannya apa yang diterimanya, kadang-kadang inilah yang kita bisa tahu saudaraku, enggak selalu kita mendapatkan respon baik di gereja kah, hamba Tuhan kah, belum tentu kita datang ke gereja itu saudaraku langsung dapat penghormatan, langsung dapat sesuatu yang kelihatannya wah dihargai. Karena apa? Banyak orang karena enggak dihargai, merasa tidak dihargai, merasa tidak dianggap, merasa tidak diangkat, merasa tidak diberikan sesuatu. Saudaraku, kita harus tahu di hadapan Tuhan, kalau kita belum percaya masih dianggap seperti anjing. Kalau kita belum percaya, maksud saya gini saudaraku ya, datang sama Tuhan itu kalau belum benar-benar mengerti Tuhan, kita posisinya itu maksudnya apa? Masih sejajar dengan anjing, maksudnya apa? Saudaraku, bukan berarti saudaraku kita dikatain seperti itu, tetapi kita harus tahu posisi kita. Ya saudaraku, enggak layak ya roti itu ya untuk anjing, dibilang gitu ya saudaraku, enggak layak saudaraku, bukan ya apa namanya, yang diperuntukkan untuk anak-anak itu dilemparkan kepada anjing. Saudaraku, mending kalau untuk ya dilemparkan. Jadi saudaraku, ini betapa kita harus merendah lebih lagi. Jangan merasa terhormat saudaraku, jangan merasa kita punya ini itu sehingga kita bisa kita mau memperlakukan Tuhan itu seenak-enaknya saudaraku ya. Kita nggak bisa memperlakukan Tuhan itu dengan cara kita mungkin, oh ya saya tuh orang begini harusnya kita dihargai, dihormati. Banyak orang yang merasa kaya sehingga kalau di gereja harus dihargai, harus diangkat, harus dihormati. Bahwa orang pintar, oh ya saya itu sarjana, oh kalau di gereja ya harus diangkat, harus dihargai. Saudaraku, kita harus belajar kalau kita datang sama Tuhan itu, apakah Tuhan menerima kita? Kalau kita datang sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, apakah Tuhan menerima kita? Dan kadang-kadang kita terlalu percaya bahwa Tuhan menerima kita. Kita terlalu percaya bahwa doa kita udah dijawab. Padahal saudaraku, kita perhatikan di sini. Apa kata Tuhan Yesus? Ya saudaraku, enggak layak roti untuk anak-anak itu dilemparkan kepada anjing. Saudaraku, siapakah kita hari ini? Saudaraku ya, siapa kita kalau kita nggak merendahkan hati? Siapa kita saudaraku sehingga kita mau meninggikan diri? Siapa kita saudaraku sehingga kita mau atur Tuhan, mau menyuruh Tuhan dengan cara-cara kita, mau menyuruh katakan hamba Tuhan pun, orang pun kita nggak bisa saudaraku ya. Kenapa? Karena memang di hadapan Tuhan itu saudaraku sebenarnya bicara layak atau nggak layak. Kalau di hadapan Tuhan bicara berkenan atau nggak berkenan. Untuk itu kita harus memperhatikan, karena saudaraku dibilang di sini, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, dibilang ya. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudaraku, ini benar-benar, kalau mungkin saudaraku ini waduh terlalu direndahkan. Tetapi saudaraku, sadarkah kita di hadapan Tuhan seperti apa? Sadarkah kita di hadapan Tuhan kita benar atau tidak saudaraku ya? Karena kita harus tahu di sini, makanya kita lebih bagus kalau datang itu merendah daripada kita datang tinggi-tinggi, ternyata nggak berkenan sama Tuhan. Makanya ada istilahnya yang duduk di depan, ya ternyata nggak berkenan. Dia akhirnya disuruh mundur. Lebih bagus di belakang, tapi suruh maju. Begitu juga saudaraku, lebih baik kita di bawah, tapi diangkat naik. Daripada saudaraku di atas, tetapi akhirnya diturunkan. Nah, untuk itu kalau saudaraku benar-benar, ya perempuan ini sudah memperlakukan, maksudnya gini, sudah menyembah Tuhan seperti itu pun masih belum layak di hadapan Tuhan. Kita belajar, apalagi kita berdoa, kita punya permohonan, ya kita saudaraku punya sesuatu saudaraku ya kepada Tuhan. Saudaraku kita harus tahu, kita harus belajar. Benar nggak Tuhan itu bersama dengan kita? Benar nggak Tuhan itu ya menerima kita? Itu ya saudaraku yang harus kita tahu ya. Dan
Kita harus memperlihatkan diri kita yang sesungguhnya. Ya, bukan dengan cara-cara yang sombong, dengan cara-cara yang menunjukkan sesuatu. Enggak, saudaraku, yang harus kita tunjukkan justru iman kita kepada Tuhan. Kita harus menunjukkan iman kita kepada Tuhan, bukan menunjukkan status kita. Karena apa? Sekalipun kita orang kaya, sekalipun kita orang pinter, itu pemberian Tuhan semua. Lalu yang mau kita tunjukin apa? Tuhan udah punya semua, kan itu milik Tuhan. Ya saudaraku, ya kepintaran dari Tuhan, saudaraku. Ya semua kekayaan semua milik Tuhan. Apapun yang ada kan dibilang, ya Tuhan kita tuh yang punya langit dan bumi. Tentu ya isinya juga punya Tuhan. Ya, apa yang kita miliki punya Tuhan semua. Jadi kalau kita datang, oh saya itu orang pinter, saya itu orang kaya, tapi saya nggak dihargai, saya nggak dapat kedudukan, atau saya nggak dapat ini, nggak dapat itu, oh saya nggak diberi kesempatan. Saudaraku, tanpa sadar itu, kita kalau minta itu, saudaraku, kita harus merendah, saudaraku ya. Kalau minta kita harus tekun, kalau minta kita harus belajar, kalau minta kita juga harus berkenan sama Tuhan. Jangan saudaraku minta tetapi nggak sesuai dengan kriteria Tuhan. Kita hanya minta aja, kita minta kedudukan, kita minta sesuatu pelayanan yang mungkin besar, padahal saudaraku kita nggak layak. Duduk aja udah nggak layak, saudaraku. Kenapa? Karena saya nggak mendoakan seorang hamba Tuhan itu. Saya nggak mendoakan, tapi saya dikasih tahu hamba Tuhan itu padahal jemaatnya juga luar biasa. Saudaraku, banyak juga, saudaraku ya. Bukan luar biasa ya, tapi jemaatnya banyak, saudaraku ya. Itu benar-benar ternyata di hadapan Tuhan, Tuhan nggak mengasihi dia. Nah, apa yang salah, saudaraku ya? Saya nggak tahu yang salah di mana. Ya, saya nggak tahu itu. Saya hanya ditunjukin, ya dia duduk di kaki saya, tapi di kakiku, tapi aku nggak mengasihi dia. Nah, sekarang saudaraku, apakah kita merasa udah dikasihi Tuhan? Sedangkan yang udah banyak jemaat, yang sudah pelayanan aja Tuhan nggak mengasihi. Bahkan banyak juga mungkin kesaksian-kesaksian ya yang kita lihat, saudaraku ya, yang sehebat apapun itu jemaatnya, pelayanannya, gerejanya, saudaraku, belum tentu itu berkenan sama Tuhan. Belum tentu dikasihi Tuhan. Makanya lebih bagus kita belajar dari remah-remah ini. Kita belajar dari debu, saudaraku. Kita belajar dari butiran-butiran debu. Dari yang kecil-kecil ini kita pelajari. Jangan, saudaraku, malahan membawa tinggi-tinggi. Oh, saya udah begini, saya udah pelayanan hebat, saya udah bangun gereja megah, saya udah bikin sesuatu, mungkin KKR-KKR besar atau apapun itu. Tuhan itu nggak melihat apa itu semua. Kenapa? Karena kalaupun besar pekerjaan Tuhan, saudaraku ya, kalaupun hebat itu pekerjaan Tuhan, tapi masalahnya hidup kita ini berkenan nggak sama Tuhan? Masalahnya hidup kita ini diterima nggak di hadapan Tuhan? Dan itulah yang justru kita fokusnya, saudaraku ya, yang kita harus tahu kalau fokus kita ke Tuhan atau tidak, hidup kita berkenan sama Tuhan atau tidak, itu yang harus kita perhatikan. Sampai, saudaraku, bagaimana Tuhan ya menerima kita dan bagaimana Tuhan menghargai, menghormati kita, karena ternyata hidup kita penuh dengan ujian, hidup kita penuh dengan cobaan, saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku udah percaya Tuhan pun masih ada ujian, masih ada cobaan, saudaraku. Udah percaya Tuhan, saudaraku, masih ada yang harus kita kerjakan. Jadi kalau saudaraku mengerti, ya belajarlah mengerti, saudaraku ya. Belajarlah, saudaraku, dari yang kecil-kecil. Kenapa? Karena ternyata di hadapan Tuhan, saudaraku, jauh hidup kita ini, saudaraku ya. Di hadapan Tuhan belum tentu kita itu sudah berkenan, belum tentu hidup kita sudah diterima. Walaupun, saudaraku, oh saya udah basar, oh saya udah pelayanan, ya sudah banyak. Terus saudaraku percaya bahwa kita udah berkenan, ya saudaraku, Tuhan bisa pakai siapapun juga, Tuhan bisa melakukan apapun juga, saudaraku. Cuman hidup kita ini harus kita yang benar-benar membawanya kepada Tuhan, bukan, saudaraku, orang lain. Kita sendiri ya, saudaraku ya. Dan di sini tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Saudaraku, perhatikan di sini ya, saudaraku ya. Benar Tuhan ya, tetapi benar-benar yang diambilnya yang mana? Tetapi anjing yang di bawah meja ya juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Jadi, saudaraku, posisi dia kalau ya dibilang ya nggak layak untuk anjing, dia langsung ambil posisi anjing itu. Kenapa? Kalau anjing itu biasanya tuannya makan, dia ada di bawah meja. Nah, saudaraku, kita justru harus belajar dari sini. Posisi anjing itulah yang diambil perempuan itu. Ya, posisi yang hina, posisi yang nggak layak, posisi yang nggak benar ini yang diambil oleh perempuan itu. Nah, kita sekarang ambil posisi yang mana? Kebanyakan ambil posisi yang bagus, ambil posisi yang di mimbar, ambil posisi yang terkenal, ambil posisi yang mewah, ambil posisi yang
Wah, yang sudah, ya saya nggak bisa cerita saudaraku ya. Kebanyakan ambil posisi bukan posisi yang ditunjukin Tuhan. Di sini perempuan ini malah mengambil posisi anjing itu. Perempuan ini malah mengambil posisi yang jelek. Ya, malah mengambil posisi yang paling rendah. Nah, itu saudaraku kita perlu belajar. Ya, jangan saudaraku ngambil posisi yang tinggi kalau di hadapan Tuhan. Lebih baik kita walaupun mungkin enggak pelayanan besar tetapi hidup kita berkenan. Walaupun pelayanannya biasa-biasa tapi hidupnya berkenan. Daripada saudaraku mau yang luar biasa, mau yang tinggi-tinggi, mau yang terus di mimbar. Ya, saya langsung khotbah, langsung harus khotbah. Saudaraku, perhatikan posisi kita. Percuma kalau udah naik tinggi-tinggi, udah di depan ternyata suruh mundur, suruh turun. Ya, lebih menyakitkan kalau udah naik suruh turun. Lebih menyakitkan kalau udah maju suruh mundur. Lebih bagus saudaraku dari belakang. Dari bawah. Setuju apa enggak saudaraku? Harusnya orang beriman harus percaya seperti itu. Harus setuju maksud saya gitu. Kalau saudaraku beriman harus seperti itu. Belajar dari bawah. Ya, belajar dari yang paling rendah, paling hina. Jadi kalau diangkat enak, tapi saudaraku merasa hebat, merasa pinter, ya merasa punya segala sesuatu sehingga posisi harus di atas, posisi harus ada jabatannya, posisi harus diangkat, posisi harus gini. Nah ternyata begitu keadaan itu. Ya saudaraku, nggak baik saudaraku. Apakah saudaraku tahu kalau satu saat kalau nggak benar itu pasti turun. Ya kalau nggak benar pasti mundur. Itu kalau nggak benar. Saudaraku, saya sendiri ya merasakan itu, saya tahu itu saudaraku ya. Untuk itu saya nggak mau buru-buru, mau jadi apa seperti apa, biar Tuhan aja yang menjalani. Tuhan aja yang menuntun saya, Tuhan aja yang menunjukkan kepada saya. Sehingga saya juga hari-hari ya udah ngikutin apa kata Tuhan. Walaupun dunia ini nggak lihat. Walaupun dunia mungkin, oh ya kalau memang harusnya seperti ini, ya saudaraku mungkin harusnya begitu. Itu pun kita nggak tahu. Kembali lagi, Dia yang berdaulat. Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Jadi saudaraku, harusnya kita ambil posisi. Maka itu tadi saya ajak saudaraku kita belajar dari remah-remah ini. Kita belajar, itu hal yang kecil banget. Itu hal yang sepele banget. Yang nggak berguna banget. Tetapi saudaraku ya, siapakah kita hari ini ya saudaraku. Karena masih banyak orang yang merasa dirinya pandai, merasa dirinya kaya, merasa dirinya lebih tahu. Sehingga posisinya harus tinggi, posisi harus di depan, harus punya posisi yang kuat. Saudaraku salah besar, itu imanmu salah. Itu imanmu pun nggak bertumbuh. Ya, kalau kita udah minta seperti itu, imannya belum sempat bertumbuh. Bahkan bisa dibilang kerdil iman yang seperti itu, saudaraku. Kenapa? Nggak ngerti ya. Nggak ngerti yang sebenarnya. Kalau kita ngerti Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita tahu firman Tuhan, kita udah tahu posisi kita ada di mana. Kita harus tahu posisi orang beriman itu seperti apa. Kita harus tahu posisi orang berdoa juga seperti apa. Nah kalau saudaraku mengerti, saudaraku, kita belajar dari sini, saudaraku. Kita perhatikan ini ya. Kita lihat dari sini, dari mana saudaraku ya. Dari cara perempuan ini. Jadi perempuan ini dari awal saya perhatikan. Ya perempuan ini dari awal saya perhatikan. Bahkan saya pun mencontoh dia. Tuhan aku mau seperti itu. Kenapa? Karena segitu pun kalau aku berkenan sama Tuhan. Sudah lebih dari cukup. Ya remah-remahnya pun kalau aku berkenan sama Tuhan. Itu sudah membuatku lebih bertahan lagi. Jadi saudaraku lebih bagus kalau saya naik itu 1 mili. Walaupun saudaraku naik langsung 3 meter, nanti turun lagi untuk apa saudaraku ya. Kalaupun hanya 1 mili, ya enggak apa-apa. Walaupun 1 tangga, enggak apa-apa. Lebih baik naik daripada turun. Merosot saudaraku. Kenapa? Karena hidup kalau nggak benar pasti turun saudaraku ya. Posisi kalau nggak benar pasti mundur saudaraku. Semua itu akan berubah. Dan akan lebih sakit ya. Dan kalau saudaraku mulai dari yang kecil-kecil, siapapun kita, baik jasmani maupun rohani, jangan saudaraku kalau ada firman Tuhan juga, kalau dibilang jangan cepat kaya, jangan mau cepat kaya, itu maksud saya, jangan mau cepat-cepat, semuanya itu justru harus berjalan dengan waktunya, berjalan dengan yang sesuai dengan keadaan. Jadi kalau saudaraku hari ini saudaraku sadar, menyadari, mengetahui hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, harusnya kita justru mengambil posisi yang sama perempuan ini ambil. Ya, perempuan ini mengambil posisi anjing justru. Kalau Tuhan bilang, ya nggak layak roti itu dikasih. Ya dilemparkan ya, sebaiknya anak-anak kenyang dulu. Tetapi perempuan ini ambil posisi, ya tapi saya ambil remah-remahnya aja. Lalu di sini saudaraku ambil apa? Ya enggak lah ya udah ambil posisi anjing aja. Jadi kalau saudaraku harus tahu itu. Ambil posisi itu jangan yang tinggi-tinggi. Ambil posisi jangan yang wah-wah. Ambil posisi yang kecil. Ambil posisi yang rendah. Ambil posisi yang enggak dilihat oleh manusia. Karena kalau ada Tuhan,
nggak bisa disembunyikan. Ya, walaupun kita di belakang, walaupun kita kecil, kalau Tuhan ada di dalam kita, nggak bisa disembunyikan. Ya, nggak bisa, saudaraku, ditutup-tutupi, nggak bisa. Kenapa? Orang Tuhannya dahsyat kok, Tuhannya luar biasa, Tuhannya hebat. Jadi kalau di hidup kita ini ada Tuhan, di hati kita ada Tuhan, kita ada iman kepada Tuhan, saudaraku, nggak bisa disembunyikan. Udah pasti hebat, udah pasti naik, udah pasti tinggi. Kenapa? Karena Tuhan yang maha tinggi, karena Tuhan yang maha besar. Untuk itu yang perlu di sini adalah Tuhannya di dalam kita. Tuhan yang berkenan sama kita, Tuhan yang di dalam kita, sehingga walaupun kita kecil, saudaraku, dahsyat. Walaupun mungkin kita miskin, oh luar biasa. Walaupun kita nggak berpendidikan sekalipun, oh Tuhan ya bisa pakai. Ya, apapun itu. Untuk itu, saudaraku, benar-benar kita harus menyadari, karena di sini benar-benar Tuhan kita yang harus dimunculkan. Tuhannya yang harus hebat, sehingga kita harus ambil posisi yang paling enggak layak, ambil posisi yang paling hina, jadi setara dengan posisi anjing itu. Kalau Tuhannya makan, dia ada di bawah. Begitu juga kita, orang yang mau percaya kepada Tuhan, orang yang mau mengikut Tuhan, ambillah posisi yang paling rendah. Jadi nomor satu, saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan memang tidak kelihatan, tetapi kuasanya nggak bisa dirahasiakan. Dan kita juga kalau datang sama Tuhan, nomor dua, kita harus benar-benar fokusnya kepada Tuhan, yang menyembah Tuhan. Lalu saudaraku, menaikkan permohonan-permohonan doa. Nah, di dalam doa itulah kita nggak boleh sombong. Di dalam doa itulah kita nggak boleh tinggi-tinggi di dalam doa, karena kalau doa itu biasanya waduh luar biasa. Kalau ngomong doa luar biasa, minta apapun itu di dalam doa. Tetapi sadarkah posisi kita benar di hadapan Tuhan, ya? Jadi kalau saudaraku benar-benar ya membawa pokok doa, ya posisi kita mungkin belum berkenan, atau maksud saya gini, doa-doa kita belum dikenan Tuhan atau belum dijawab, ya kita merendah terus, saudaraku. Ambil posisi yang paling rendah, karena disinilah, saudaraku, supaya kita mendapatkan walaupun kecil, supaya kita dijawab walaupun mungkin sepele, tetapi Tuhan jawab. Kenapa? Karena kita memang datang, ketemu, dan berkenan di hadapan Tuhan, ya. Dan saudaraku lihat, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Nih, dahsyat gak, saudaraku, ya? Tuhan kita luar biasa. Justru dengan kata-katamu, ya. Jadi saudaraku, itulah yang membuat kita terlepas, ya, dari setan-setan, saudaraku. Kenapa? Karena ciri-ciri sombong itu siapa? Yang merasa punya kerajaan dunia ini siapa? Yang merasa punya kekayaan dunia ini siapa? Ya, yang punya kepintaran dunia ini siapa? Saudaraku kan tahu penguasa dunia, dan itu sebenarnya sudah dilemparkan. Hanya kalau orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan masih mengambil yang dilempar itu, masih mengambil posisi yang sudah dibuang itu. Nah, saudaraku, itulah yang kadang-kadang kita nggak mengerti, ya, saudaraku. Padahal, saudaraku, yang kita lihat di sini, Tuhan menghendaki apa? Kata-katamu itu. Nah, kita lihat dari sini, saudaraku, kalau dilihat dari ya, kalau dibilang yang dijatuhkan remah-remah, jadi posisinya itu di bawah, udah begitu mengambil remah-remah, ya, saudaraku. Dan di sini lihat, ya, benar-benar apa kata Tuhan? Keluarlah setan itu. Kenapa? Karena sombongnya nggak ada. Sombongnya pergi. Begitu kita merendah, sombong itu pergi. Nah, siapa sifat sombong itu, saudaraku, ya? Ya, itu yang perlu, yang Tuhan mau itu. Seperti itu. Jadi kalau setan pergi, berarti itulah, ya, saudaraku, ya, sombongnya hilang. Nah, saudaraku, perhatikan ini, ya. Kalau perempuan ini ambil posisi anjing, ambil posisi yang remah-remahnya, ambil posisi yang rendah, artinya di sini perlu nggak kita tahu, perlu nggak kita belajar? Iya, saudaraku, ya, kita harus belajar. Kenapa? Karena perempuan ini ternyata punya kerendahan hati, saudaraku, ya, punya benar-benar, ya, punya hati luar biasa lah kepada Tuhan. Nggak merasakan sesuatu yang lebih, saudaraku, ya. Dan belajarlah, saudaraku. Kita belajar, harus belajar, saudaraku, ya. Harus belajar, harus tahu. Supaya kita menyadari apa, ya, yang terjadi, ya, sampai Tuhan berkenan. Ternyata apa? Benar-benar paling rendah dari semua yang rendah. Ya, kalau di bawah meja, saya rasa nggak ada yang rendah lagi, saudaraku, ya. Anjing, udah nggak ada yang paling rendah lagi, ya, saudaraku. Remah-remah, nggak ada lagi yang paling kecil, saudaraku, ya. Itulah, saudaraku, ya, kan ngomong debu. Jadi kalau bicara makanan, ya, remah-remah udah yang paling kecil. Bicara anjing udah paling rendah, di bawah dihina juga, karena dia posisi di lantai. Nah, itulah, saudaraku, ya,
Siapa yang hari ini mau seperti itu, saudaraku ya? Jangan buatan, tapi memang benar-benar datang sama Tuhan. Ya, jangan menunjukkan apa yang hebat. Kenapa? Karena dunia semua milik Tuhan. Jadi kita datang sama Tuhan, yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Posisi perempuan ini, posisinya yang diambil seperti posisi anjing lagi, menunggu remah-remah jatuhan dari tuannya makan. Nah, saudaraku, akhirnya apa? Setan pergi karena apa? Karena kita nggak sombong. Ya, saya percaya semua bisa terlepas kalau kita mau merendahkan. Semua bisa selesai kalau kita mau merendah. Semua bisa beres kalau kita mau merendah. Judulnya merendah itu semua bisa selesai. Ya, kenapa? Karena memang kita tidak pakai secara kekuatan dunia, tetapi kita pakai kekuatan Tuhan, kita pakai caranya Tuhan. Lalu kitanya menyadari kitanya merendah, dan Tuhanlah yang mewujudkan semua pokok doa dan permohonan kita ya. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapati anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Terbukti, saudaraku ya, dan kita harus tahu itu. Ya, terbukti Tuhan kita ada. Terbukti buat Tuhan kita mengendaki kita benar-benar serendah-rendahnya. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa bekerja sama dengan Tuhan. Dan saudaraku, kita harus menaruh ini sesungguh-sungguhnya di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Ya, kita pelajari ya saudaraku, bagaimana saudaraku kita bisa terlepas dari semuanya kalau benar-benar kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Maksud saya gini, bersama dengan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Dan ambil posisi yang paling rendah. Di situ saudaraku ya, posisi itu yang menunjukkan kuasa Tuhan terjadi, menunjukkan mujizat Tuhan terjadi. Jadi kalau hari ini saudaraku sedang berdoa, saudaraku belajarlah dari sini saudaraku ya. Benar-benar saudaraku kita harus datang sama Tuhan, walaupun kita nggak lihat Tuhan saudaraku, walaupun kuasanya sepertinya posisinya tersembunyi, tetapi kita tahu kita mencari posisi Tuhan, lalu kita juga memposisikan diri kita di hadapan Tuhan seperti apa, karena kita harus datang kepada Tuhan, itu harus menyembah, harus tertuju kepada Tuhan, tidak ada kepada yang lain ya saudaraku. Lalu baru kita menaikkan permohonan doa, dan seterusnya saudaraku kita ambil posisi yang paling rendah, yang paling hina, yang paling nggak layak, dan disitulah akhirnya Tuhan kita bisa mengabulkan setiap pokok doa. Karena apa saudaraku? Karena setan, karena sombong nggak ada lagi ya saudaraku. Jadi mari kita merendahkan hati, semuanya kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan, sungguh-sungguh tersungkur pada di hadapan Tuhan, yaitu benar-benar saudaraku ya, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak melihat ke kanan dan ke kiri. Lalu saudaraku benar-benar kita bawa ini permohonan, tapi kalau belum berkenan berarti kita harus merendahkan hati. Kalau belum dijawab harus merendah lebih lagi. Kalau belum juga ya saudaraku harus ambil posisi paling hina, supaya akhirnya yang Tuhan kehendaki ataupun yang kita bawa kepada Tuhan benar-benar diselesaikan secara iman kita ya saudaraku, karena kita berjumpa, karena kita berkenan di hadapan Tuhan dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, akhirnya apa yang kita bawa kepada Tuhan ada jawabannya, ya ada penyelesaiannya. Jadi jangan semua kita bawa yang hebat-hebat itu kepada Tuhan. Jangan kita bawa yang mungkin maksudnya gini ya, secara hebat, secara dunia. Tetapi kita bawa kerendahan hati kita kepada Tuhan. Sampai serendah-rendahnya saudaraku. Jadi ambillah posisi ya seperti yang perempuan ambil ini. Perempuan ini ambil apa saudaraku? Posisi yang paling rendah, posisi yang paling hina, posisi yang paling nggak layak. Dan itulah ternyata yang Tuhan kehendaki, dan akhirnya terjawab doanya saudaraku ya. Sombong itu ternyata membuat nggak berkenan sama Tuhan, tinggi hati nggak berkenan sama Tuhan. Untuk itu ambil posisi yang paling rendah, hina dan nggak layak. Justru itu iman kita ada di hadapan Tuhan. Jadi maksudnya gini, secara dunia memang nggak layak, tapi di hadapan Tuhan layak. Secara dunia rendah, tapi di hadapan Tuhan nggak rendah. Itulah saudaraku yang perlu kita renungkan ya saudaraku ya. Jadi tentang remah-remah itulah yang harus kita pelajari, yaitu posisi ya. Itu posisi yang kita ambil, itu posisi yang harus kita tempatin, dan itulah saudaraku ya, kita harusnya di hadapan Tuhan. Untuk itu, mari saudaraku, kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan kita membawa hidup dengan sombong, dengan cara-cara yang salah, ya. Mau ini, mau itu, mau posisi yang tinggi, mau posisi yang baik-baik, saudaraku, sementara kita nggak layak di hadapan Tuhan. Jadi yang paling penting di sini, saudaraku, kita datang, kita sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, baru kita berdoa, dan mari kita sama-sama merendahkan hati, ambil posisi yang paling hina, paling rendah, paling nggak layak. Dan saya percaya saudaraku, ketika kita berdoa dengan nggak
nggak sombong. Kita berharap kita datang sama Tuhan nggak sombong. Saya percaya Tuhan akan menjawab, akan menyelesaikan semua pokok doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudaraku, mari saudaraku kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh Tuhan mau melakukan segala sesuatu karena Kau Tuhan yang mau turun ke dunia. Tuhan mengambil kami yang hina, justru menebus kami yang hina untuk dilayakkan, untuk berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu Tuhan, supaya kami juga belajar merendahkan hati, supaya kami juga belajar bertobat, menyerahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan untuk bisa berkenan di hadapan-Mu. Bahkan juga benar-benar ambil posisi yang paling hina, paling rendah, paling gak layak. Karena apa? Karena Engkau Tuhan yang harus ditinggikan, karena Engkau yang harus diagungkan. Untuk itu Tuhan, kalau ada sekiranya sesuatu yang gak baik, lepaskanlah dari kami Tuhan. Kalau ada sekiranya sesuatu yang gak benar, sombongkah, tinggi hatikan, lepaskan dari kami ya Tuhan. Untuk itu Bapa, aku serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, supaya kami ambil posisi Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu, dengan cara merendahkan hati, dengan cara sujud, dengan cara yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk itu tolonglah kami, Roh Kudus, tuntunlah kami sampai kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami tidak membawa dunia ini Tuhan kepadamu, tapi membawa iman kami, hati kami kepadamu ya Tuhan, dan Engkaulah jawaban hidup kami. Untuk itu mari Roh Kudus bekerjalah di hati kami, tuntunlah kami semua, bawalah kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan Roh Kudus mampukan terus kami untuk terus ada di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, dengan Roh-Mu, dengan kuasa-Mu, dan tuntun Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang rendah hati hari ini, biarkan dilepaskan dari kekuatan-kekuatan yang jahat, dilepaskan dari kekuatan sombong, dilepaskan dari kekuatan-kekuatan yang bukan dari Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh menerima, boleh layak di hadapan-Mu, dan kami bisa menerima apapun daripada-Mu. Engkau Tuhan yang bekerja, Engkau yang berkenan, Engkau yang menghendaki segala sesuatu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, supaya setiap orang yang meresponi dan mau merendahkan hati di hadapan-Mu, saya percaya Tuhan, Kau Tuhan Yesus yang menyempurnakan hidupnya, memulihkan hidupnya, menjawab segala permohonannya. Hamba-Mu bersyukur Tuhan untuk semua yang kami bisa terima, untuk kami bisa dengar, untuk kami bisa Tuhan Yesus renungkan. Biarlah Tuhan ini benar-benar firman-Mu tinggal berakar, bertumbuh di dalam kami semua, untuk kami bisa renungkan, untuk kami bisa lakukan, untuk kami bisa Tuhan Yesus jadi saksi Tuhan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, sempurnakan firman-Mu dan genapilah agar setiap kami benar-benar mengambil posisi yang paling rendah di hadapan-Mu Tuhan, dan kami boleh menerima kasih karunia-Mu, belas kasih-Mu, dan kuasa-Mu, dan kami disempurnakan, dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa Terkudus, dalam nama Kristus. Inilah Tuhan kami dan posisi kami. Untuk itu sempurnakanlah dan tuntunlah kami untuk terus merendahkan hati di hadapan-Mu. Di dalam nama Bapa Terkudus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun kita hari ini, kita harus mengambil posisi yang benar-benar paling rendah. Untuk apa saudaraku? Tuhan kita yang ditinggikan, Tuhan kita yang dipermuliakan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.